Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus berikan ku harapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus berikan ku kepastian. Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Siapkan hati dan pikiran, kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan pada minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita, mengurapi kita, sehingga apa yang ditaburkan menjadi berkat bagi kehidupan saya dan saudara sekalian dimanapun saudara berada. Amin. Shalom saudaraku. Hari ini renungan firman Tuhan terambil dari Injil Lukas. Injil Lukas pasalnya yang ke-12 ayat yang ke-13 sampai yang ke-21. Injil Lukas pasal yang ke-12 ayat 13 sampai yang ke-21. Perikop orang kaya yang bodoh. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudaraku, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku?' Lalu katanya, 'Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi firman Allah kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Sedemikian jawab firman Tuhan. Berbahagialah kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi hendaklah ia melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Minggu hari ini, saudara yang terkasih, tema dari renungan ini adalah
Tuhan Yesus dan orang kaya. Siapa di sini yang tidak membutuhkan uang, bukan? Semua manusia membutuhkan uang. Benar. Tetapi di dalam nats barusan yang kita baca, di sana dinyatakan status seseorang yaitu orang kaya. Kalau dikatakan orang kaya tentu berlimpah materi, apalagi uang. Ketahuilah pada ayat 13 dari Lukas pasal yang ke-12, ada orang yang bertanya kepada Tuhan Yesus dengan memanggil guru. Katakanlah kepada saudaraku. Di sana disebutkan saudaraku, bukan musuhku. Ya, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku. Sebutlah dua orang, si A dan si B. Si A berbicara kepada Tuhan Yesus, maksudnya supaya Tuhan Yesus, karena kan guru ya, Tuhan Yesus langsung ngomong ke si B supaya berbagi warisan. Jadi si A tidak mampu lagi berbicara kepada B berbagi warisan. Lalu si A menyuruh guru. Tuhan Yesus yang mulia itu disuruh untuk berbagi warisan. Jelas ya, ayat 13. Saudara yang terkasih, si A menyuruh Tuhan Yesus dalam hal ini gurunya. Tidak ada basa-basi. Tuhan Yesus menjawab akan pernyataan si A tadi. Yesus berkata kepadanya, saudara. Yesus tidak berkata saudaraku, tapi Yesus berkata saudara. Maksudnya Anda, begitu ya. Siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu? Maksudnya siapa yang mengangkat Yesus menjadi orang yang harus menyelesaikan persoalan si A dan si B tadi, yang bersaudara itu. Ngerti ya? Kata Yesus lagi, suatu teguran. Yesus berkata begini, ayat 15. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab ada sebab akibat ya, ini sebab. Walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, maksudnya berlebih-lebih atau berkelebihan, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Bukan kekayaan itu yang menentukan hidup seseorang. Tuhan Yesus mengajarkan hal ini, saudara. Apa maksud pengajaran ini bagi kita semua? Kita dapat mengambil makna. Rupanya manusia itu sudah getol sekali, sudah sangat haus akan segala materi, harta kekayaan, uang yang berlimpah. Sekalipun istilah berlimpah tidak ada ukurannya, kilogram, kilometer, ons dan lain sebagainya, tidak ada. Hanya berlimpah. Diingatkan di sana, berjaga-jagalah. Karena harta itu tidak mampu menentukan hidup seseorang. Hidupnya tidak tergantung pada kekayaan itu. Nah, kita bisa melihat diri kita masing-masing, bukan? Apakah hidupku tergantung atau berharap kepada kekayaan itu? Sesungguhnya dalam konteks ini, Yesus sedang menunjukkan kepada kedua orang yang sedang berselisih
berseteru dengan warisan itu, pada 13, Tuhan Yesus sedang menegur secara pengajaran. Kalau tegur secara marah itu hanya di permukaan, tetapi pengajaran sampai ke hati dan pikiran serta pemahaman yang sesungguhnya. Tuhan Yesus sedang berkata, engkau harus mencari siapa yang memberi engkau hidup. Kira-kira begitu. Yesus berkata bukan kepada orang-orang miskin di sini, tetapi kepada orang kaya yang sudah semakin lupa siapa yang memberi dia hidup. Benar bukan? Kenapa? Kita lihat ayat selanjutnya. Ayat yang ke-16, bagian B. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ayat 16 ya. Orang kaya itu bertanya dalam hatinya, 17. Ia di sini orang kaya. Orang kaya bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanah? Karena hartanya begitu banyak, dia bingung. Dia bertanya, apakah yang harus keperbuat? Karena kekayaannya sungguh berlimpah, saudara. Bingung. Ayat 18, ini lanjutan orang kaya itu lagi bingung. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, renovasi, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barang. Pahamkah saudara pengertian gandum dan barang-barangku dalam perumpamaan Tuhan Yesus? Gandum itu pangan, bukan? Barang-barangku ini non pangan, yaitu sandang, papan. Itu barang-barang yang dimaksud. Sesudah itu orang kaya itu berkata kepada jiwanya sendiri. Dia tidak tanya kemana-mana, takut nanti kalau tanya ke sini, tanya ke sana, barangnya bisa berkurang, bisa nanti dicuri atau diminta dan seterusnya. Dia tanya pada dirinya sendiri, aman, zona aman. Berkata 19, sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang. Jadi ngomong kepada diri sendiri, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya, beristirahatlah. Dia suruh diri dia, beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Happiness. Bersenang-senang. Tidak ada di sana unsur untuk mengasihi satu dengan yang lain. Kan itu ajaran Tuhan Yesus, bukan? Tidak ada unsur di sana untuk saling memperhatikan, untuk menolong. Tidak ada, bukan? Tidak ada. Tetapi yang tampak di sana adalah keegoisan semata untuk mengembangkan dirinya semata. Tidak menoleh ke kiri, tidak menoleh ke kanan, ke depan, ke belakang, tapi dia melihat dirinya sendiri, kepentingan dirinya sendiri, makanan, minuman, dan bersenang-senang. Jelas ini bukan ajaran Tuhan Yesus, saudara. Ya. Tetapi firman Allah kepadanya, nah, bukti dari betapa murkanya Allah untuk orang-orang yang memiliki sifat seperti ini. Ayat 20. Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Jadi
Sesungguhnya manusia itu tidak ada yang sempurna, saudara. Manusia itu sebenarnya mampu melihat satu sisi dari begitu banyak sisi dalam kehidupan ini. Satu sisi yang jelas adalah hanya mencari masalah perut dan masalah sandang, ya, papan. Itu saja. Pikiran tidak berkembang mengenai kelanjutan hidupnya. Sampai-sampai dia buta. Bukankah untuk mendapatkan apa yang dicita-citakan itu mestinya berharap kepada yang memberikan kehidupan itu? Saya bisa hidup, saudara bisa hidup. Siapa yang memberikan hidup itu? Karena ketika di dalam kehidupanlah dapat melakukan apa saja yang berkenan di hadapan Tuhan, lalu memperoleh hasilnya. Begitu bukan? Ini tidak. Hanya mengejar hasilnya, lupa ketika saya dan saudara berjalan, kena kerikil kecil, terjatuh, geger otak, dadah, pulang. Jiwamu dicabut. Ini tidak terperhatikan oleh manusia. Manusia mengabaikan. Ayat 21. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri. Tadi contoh orang kaya itu bicara hanya kepada jiwanya sendiri. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah, miskin di hadapan Allah. Padahal Allah sumber dari segala sumber berkat, alias Allah yang punya segalanya. Kalau saya punya Allah, saudara punya Allah, maka kita kaya. Benar? Saudara punya kekayaan dunia, tidak punya Allah, saudara miskin. Memble, anjlok. Firman Tuhan ini memberikan sapaan sekaligus teguran yang membawa sejahtera. Bila saudara sudah mendengarkan firman ini, jangan keraskan hati, buka hatimu, koreksi di hadapan Tuhan, dan ketahuilah Allah akan memberikan yang terbaik. Benar bukan? Bila mana engkau telah terbawa oleh gelombang dunia ini karena materi dan uang yang engkau kejar, tiada lelah, mari bertobatlah serta nantikan karya Tuhan di dalam hidupmu. Dari Dia, oleh Dia, untuk Dia. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan. Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku
memberkati. Nantikan karya-karya Tuhan bagi saudara. Shalom.